Iya. Iya. Jadi menurut Pak Denny, kira-kira sebetulnya jadi ini Assalamualaikum Pak Rusdi, lagi sibuk enggak Pak? Waalaikumsalam Pak Denny. Tidak Pak, sekarang lagi santai Pak. Memang ada apa Pak Denny? Oh iya Pak, jadi tidak mengganggu Pak ya? Saya mau cerita-cerita sedikit Pak. Oh iya Pak Denny. Tidak mengganggu waktunya Pak ya? Oh iya Pak Denny, tidak mengganggu Pak. Boleh Pak, boleh. Sekarang gimana Pak Denny? Ada yang ingin dicerita-cerita? Iya Pak, mau cerita-cerita sedikit ini Pak. Ya. Jadi begini Pak Rusdi, Ya. kita ini kan awal tahun ajaran baru ini Pak. Bisa dibayangkan lah Pak, Ya, Pak, ya. jadwal yang begitu padatnya kegiatan kita ini Pak. Jadi di awal ini kalau kita ini kan perangkat kan sudah ditunggu Pak oleh pihak kurikulum Pak ya. Iya Pak. Jadi paling lambat katanya minggu depan Pak ya untuk perangkat itu. Iya. Saya juga Pak ini kan kegiatan MPLS itu jadi panitia Pak. Oh iya. Saya juga kebetulan diamanatkan kembali Pak oleh Bapak Kepala Sekolah itu menjadi wali kelas Pak. Iya. Wali kelas 10 Pak. Iya. Jadi tahu sendiri kan Pak kalau kelas 10 namanya anak baru Pak. Pasti membutuhkan interaksi yang lebih Pak. Interaksi yang lebih kan karena memang belum tahu dengan sekolah, dengan saya kan. Jadi kan baru kan. Nah, tiba-tiba ini anak futsal Pak, pagi tadi itu nemuin saya Pak karena memang saya jadi pelatih dari mereka Pak ya. Jadi ada kata mereka itu ada semacam event itu Pak. Event Semandagu itu Pak. Semandagu namanya Pak. Oh, Semandagu Pak ya. Iya. Waduh, saya pikir itu. Waduh. Jadi Pak Denny ini dapat saya ambil suatu kesimpulan Pak Denny ini sibuk ya Pak ya? Iya Pak. Jadi ya, sibuk. Jadi saya tuh Pak kasihan juga Pak sama anak futsal kan karena semangat sekali menghadap saya itu sangat bersemangat sekali untuk bertanding Pak. Sementara kan kita ini kan liburnya ya 3 minggu gitu kan liburnya. Jadi ketika libur itu Pak kita ini kan sedang tidak latihan Pak. Itu. Nah, ya kalau maunya mereka dan maunya saya juga seperti itu. Kita itu kan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi memang kalau tidak dengan latihan yang sebegitu maksimalnya Pak, saya itu mikir apa bisa kayak gitu Pak. Jadi latihan sekarang kan kalau mau di latihan kan, saya ceritakan yang tadi Pak, bahwa kita itu kan saya sebagai wali kelas yang mau interaksi terus RTT atau kebutuhan modul-modul ajar kita tuh ditunggu oleh pihak kurikulum Pak. Jadi saya rasa saya tuh sedang sibuk sekali Pak. Tapi saya kasihan lah Pak sama anak-anak futsal itu karena dia tuh semangat sekali Pak. Kayak gitu Pak. Oh iya. Jadi Pak Denny ini sibuk ya Pak ya? Iya. Sibuk wali kelas Pak ya. Kemudian
panitia MPLS. Jadi kemudian ini Pak, jadi tujuan Pak Denny anak ikut futsal itu event Semanaggo Pak ya? Iya Pak, di Dan Semandago menang Pak. ya Pak? Menang ya Pak ya? Iya Pak, targetnya menang Pak ya? maksimal Pak istilahnya Pak. Maksimal ya. Iya maksimal. Mau ya kalau maksimal itu kan bisa juara lah Pak kita Pak, dan menampilkan hal itu, menampilkan penampilan yang terbaik lah Pak istilahnya. Jadi bingung sendiri Pak saya Pak. Jadi saya tuh menemui Pak Rusdi sajalah menurut saya. Mungkin Pak Rusdi bisa membantu mencari jalan keluar karena kesibukan tadi Pak yang saya ceritakan tadi Pak, kayak itu Pak. Oh, jadi tujuan Pak Denny itu anak futsal pertandingan ikut Semanaggo dan menang maksimal Pak ya? Iya. Nah, jadi itu yang menjadi apa namanya itu fokus Pak Denny ya, Pak Denny ya. Kemudian ini Pak apa namanya tuh tujuan kalau dari anak-anak futsal sendiri persiapan itu bagaimana Pak ya? Ya, itu tadi Pak. Jadi kan ketika libur sekolah tadi Pak, saya sudah bilang kita kan libur 3 minggu itu kami tidak melakukan aktivitas Pak. Bahkan sebelum 3 minggu itu kami ya sudah rehat terlebih dahulu Pak. Jadi memang waktunya ketika libur itu, tapi yang saya yakini Pak ya, mereka ini sebenarnya sering Pak main di luar Pak. Sama tim lah ya. Paling tidak untuk menjaga fisik atau menjaga power Pak. Jadi mereka tuh itu, tapi sekali lagi saya rasa untuk waktu yang begitu singkat untuk mendapatkan hasil maksimal itu agak berat Pak bagi saya. Seperti itu Pak. Iya. Oh begitu Pak ya Denny ya. Iya. Nah selain power, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan ya Pak? Ya, latihan power Pak ya. Selain latihan power ya. Mereka tuh itu tadi Pak, dengan waktu yang singkat itu saya tuh merasa bisa mereka tuh latihan strategi Pak. Itu kan penting Pak. Oh iya. Itulah yang mungkin sering kami lakukan di waktu latihan apa namanya itu di ekskul futsal itu ya, strategi untuk menyamakan persepsi kan. Kemudian latihan strategi dalam permainan Pak, dengan strategi yang tepat itu dengan kekuatan, ketahanan, dengan fisiknya tadi Pak, itu bisa memperlancar apa namanya permainan untuk maksimal dan mendapatkan hasil yang baik kayak itu Pak. Kayak itu Pak. Bingung saya Pak. Iya Pak. Jadi kuncinya itu Pak ya. Jadi kuncinya itu pada latihan Pak ya. Latihan siswa ya. Benar Pak. Berkaitan futsal itu Pak ya. Iya Pak. Dengan waktu yang mepet kayak itu Pak. Ya. Jadi menurut Pak Denny kalau seandainya memang dari skala 1 sampai 10. Iya. Kira-kira menurut Pak Denny untuk saat ini karena sudah lama tidak latihan, kira-kira siswa Pak Denny itu berada di angka berapa Pak ya? Dari 1 sampai 10 Pak ya? Iya, kalau dari 1 sampai 10. Ya, karena saya agak begitu kurang yakin sih sebenarnya Pak dengan keadaan libur yang panjang kemarin, tapi ya karena saya tahu lah karakteristik dari mereka itu, mereka itu kalau tidak latihan di sekolah ya mereka bisa latihan di luar kan. Jadi kalau menurut saya Pak, mereka itu berada di angka 6,5 lah Pak. Iya. 6,5 Pak. Untuk saat ini Pak ya. Untuk saat ini ya. Iya. Jadi menurut Pak Denny, perkiraan Pak Denny untuk rating 1 sampai 10 itu siswa Pak Denny itu ratingnya 6,5 ya Pak ya? 6,5 Pak. Kalau untuk saat ini karena libur tadi kan Pak, karena itu. Tapi saya yakin mereka tuh bisa latihan di luar kan kemarin tuh kan. Jadi tersisalah sekitar mungkin 6,5 Pak. 6,5. Iya. Nah, kemudian Pak ini Pak, untuk mencapai tujuan kata Pak Denny tadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari lomba
futsal tadi, kira-kira menurut Pak Denny mereka tuh harus berada di angka berapa, Pak ya? Ya kalau untuk target kayak itu Pak ya? Untuk angka yang maksimal, iya, untuk mendapatkan hasil kayak itu, target ya, hasil yang maksimal ya. Jadi kalau minimal dari saya Pak untuk mempersiapkan event sekelas Mandago lah. Event Mandago itu antar pelajar di kabupaten Pak, di Kabupaten Musi Banyuasin Pak. Iya. Jadi minimal angka kalau mau siap betul Pak ya. Nah, kita jangan muluk-muluk lah untuk 10 Pak. Karena waktu yang mepet ini Pak. Saya tuh target saya mempersiapkan 8 atau 9 Pak. Karena mereka itu sebenarnya mempunyai potensi yang sangat baik Pak. Dan mereka juga tahu sendiri kan Pak, kita pemain-pemain kita ini di kesempatan yang lalu beberapa kali menang Pak. Saya yakin lah ya Pak ya. Tapi memang waktu yang dalam persiapan yang lebih lama Pak kemarin itu kan. Nah yang jadi masalah ini kan 1 minggu ke depan Pak. Itu. Jadi 1 minggu ke depan. Dan saya juga sekarang ini kan sedang sibuk sekali ya. Saya itu agak bingung gitu Pak. Oh gitu. Jadi seperti itu. Tapi ya target saya kalau mencapai rating tadi ya minimal angkanya 8 atau 9 lah Pak untuk kita siap. Iya Pak ya. Nah jadi tadi menurut Pak Denny kan kondisi siswa pada rating 6,5 ya Pak ya. Iya Pak. Iya siap. Sementara target Pak Denny itu 8 atau 9 Pak ya. Nah menurut Pak Denny apa istilahnya itu memiliki ide untuk menyelesaikan tantangan kesibukan itu Pak, supaya mendapatkan hasil yang Pak inginkan. Rating 8 atau 9 itu Pak. Targetnya Pak ya itu Pak ya? Ya targetnya ya. Jadi ide Pak ya, ide. Kalau saya mungkin saya koordinasi sama anak-anak futsal itu Pak ya untuk latihan. Tentu untuk gimana ya, untuk mempersiapkan perangkat ajar yang ditunggu dari pihak kurikulum itu bisa tersendat juga Pak. Kalau saya itu ya Pak. Nah untuk kalau untuk MPLS kan karena saya panitia Pak ya, tidak mengganggu lah karena itu kan pagi Pak. Nah mungkin ini di waktu sore kan yang saatnya saya mengerjakan perangkat itu saya harus pasti harus latihan Pak. Karena waktu seminggu tuh ya sangat singkat sekali Pak menurut saya. Iya kayak itu Pak. Nah, jadi apa menurut Pak Denny apa strategi untuk mencapai tujuan yang direncanakan Pak Denny itu? Sedangkan di satu sisi Pak Denny ini sudah ditunggu oleh beberapa tugas ya Pak ya. Seperti perangkat ajar Pak ya. Perangkat ajar ditunggu secara bersamaan dengan event Semandago ya Pak. Benar Pak. Apa rencana Pak Denny untuk mencapai tujuan itu Pak? Saya sebaiknya harus menghubungi pihak kurikulum Pak. Saya ceritakan kan kayak itu Pak. Terus meminta untuk memberikan kelonggaran waktu untuk penyerahan perangkat ajar Pak. Karena sama-sama penting Pak menurut saya. Ini kan untuk kepentingan sekolah juga Pak. Iya. Saya mungkin rasanya saya akan menghubungi langsung ke pihak kurikulum kayak itu Pak. Jadi untuk meminta kelonggaran kan untuk 1 minggu ke depan ini saya untuk persiapan anak kita untuk bertanding di Semandago Pak. Kayak itu Pak mungkin Pak. Jadi intinya koordinasi Pak ya? Iya Pak, koordinasi kayak itu. Wakakurikulum terkait penyerahan perangkat ajar Pak ya? Iya, kayak itu Pak. Gini Pak Denny ya, apa saja yang akan Pak Denny perhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat? Saya ulang lagi Pak ya. Apa saja yang akan Pak Denny perhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat? Rencana Pak. Rencana saya Pak ya. Jadi rencana Pak Denny. Iya. Jadi yang tadi Pak yang sudah saya jelaskan, saya akan mungkin berkoordinasi Pak
dengan wakil bidang kurikulum kita, Pak, tentang terkait dengan perangkat ajar tadi, Pak. Iya. Dan saya tuh sepertinya juga, Pak, ya, sepertinya juga saya harus menemui KS ini, Pak, menemui kepala sekolah, Pak. Iya, saya juga akan minta kepada kepala sekolah memberikan rekomendasi juga, Pak, kepada saya untuk melatih anak-anak futsal bersama seorang asisten kayak itu, Pak. Jadi kalau untuk saya sendiri, Pak, saya rasa juga agak sulit, Pak. Jadi mungkin nanti saya ngadep ke beliau, beliau bisa menginstruksikan mungkin Pak Firman, Pak, atau Pak Handri yang memang di bidang itu, Pak, untuk membantu saya melatih anak-anak futsal itu, Pak. Untuk anak-anak futsal sendiri nanti akan saya buat jadwalnya, latihannya secara intensif selama 1 minggu ini, Pak, untuk anak futsalnya. Tapi yang itu tadi menghadap ke pihak kurikulum dan menghadap ke kepala sekolah, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, Pak, ya. Iya. Oh iya, Pak, ya. Jadi intinya ini, Pak, ya. Jadi intinya Pak Denny ini sudah berencana, Pak, ya, akan berkoordinasi yang pertama dengan wakil kurikulum terkait perangkat ajar, kemudian koordinasi juga dengan kepala sekolah, Pak, ya. Iya, benar, kepala sekolah untuk ini, Pak, memberikan asisten lah istilahnya. Kalau saya sendiri mungkin kayak itu, Pak. Asisten pendamping, Pak, pendamping Pak Denny untuk kayak itu, Pak. Ikut melaksanakan lomba futsal itu, Pak, ya. Gini Pak Denny, ya. Jadi bersemangat sekali, Pak, ya. Semangat, Pak. Jadi kapan Pak Denny akan melaksanakan rencana-rencana aksi tersebut, Pak? Ya setelah saya berbincang dengan Pak Rusdi ini, karena kata Pak Rusdi jadi semangat, ya saya akan segera menemui kepala sekolah dan wakil kurikulum, Pak, mungkin, Pak. Kemudian saya akan menemui rekan saya yang sesuai dengan rekomendasikan oleh kepala sekolah tadi, yang saya mau pinta tadi. Dan terakhir saya akan langsung menemui ke anak-anak futsal, karena mungkin mereka juga menunggu kan kepastiannya juga, dan saya akan buat jadwal latihan, Pak. Kayak itu, Pak. Oh iya. Baik Pak Denny, ya. Kemudian ini, Pak. Kemudian siapa dan apa yang membuat Pak Denny menjaga komitmen rencana aksi ini? Siapa saja, Pak, ya? Bapak. Iya, siapa saja. Siapa saja orang-orangnya, Pak. Yang pasti ya saya sendiri, Pak. Saya sendiri, rekan yang tadi, Pak, dan anak-anak futsal. Dan saya yakin akan berkomitmen untuk mencapai tujuan ini, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak Denny. Saya doakan, Pak. Saya doakan, Pak, semoga mendapatkan hasil yang maksimal, Pak, ya. Amin, Pak. Amin. Terima kasih, Pak Rusdi, atas waktu dan bincang-bincangnya. Saya jadi menemukan jalan keluar ini, Pak, dari kebingungan saya sendiri ini, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Rusdi. Iya, sama-sama, Pak. Pak Denny, nanti kalau sudah dilaksanakan, lain kali cerita-cerita lagi ya, Pak, ya, sama saya. Siap. Saya penasaran ini, Pak. Siap, Pak. Nanti kita lanjut cerita-cerita lagi, Pak, ya. Iya, Pak. Ya. Untuk ini mungkin cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan langsung berkoordinasi itu, Pak. Terima kasih, Pak. Okay, saya keluar dulu, Pak, ya. Iya. Lanjut. Ya. Baik, Pak. Langsung, Pak, ya? Ya, langsung, Pak. Ya. Ya, selamat malam, Pak Rusdi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, Pak Denny. Selamat malam juga. Terima kasih. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Pak Denny. Sebenarnya saya ingin ngobrol sama Pak Denny. Saya ini ingin Pak. Saya ini dalam kegiatan mengajar, saya ingin berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya, Pak, dalam mengelola kelas, ya. Karena saya rasa bahwa saya belum maksimal dalam mengelola kelas, Pak. Dalam mengelola kelas, Pak, ya?
Iya, 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 Pak. Iya. Ya. Bagus itu, Pak. Apa, Pak, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, Pak? Kompetensi itu, Pak? Tadi Tujuan kan ngomong saya kurang dalam iya, kompetensi iya. kan? Nah, jadi Iya, iya. kira-kira untuk meningkatkan kompetensi itu tujuannya itu seperti apa, Pak? Oh, iya, Pak, ya. Jadi ini menurut saya karena ini sesuatu yang sudah menjadi profesi saya sebagai seorang guru. Tentunya saya ingin setiap saya mengajar, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Pak. Jadi itu tujuan saya, Pak. Itu tujuannya, Pak. Jadi iya, ya, Pak, untuk ya. menyenangkan, bergembira lah istilahnya, Pak, ya. Iya, bergembira. Jadi di dalam kelas itu bergembira kayak itu, Pak, ya. Iya, bergembira. Iya, Pak, gitu kira-kira, Pak. Iya, iya, Pak. Apa, Pak, yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Yang sudah saya lakukan itu, Pak, sebenarnya saya sudah berusaha, Pak, menggunakan sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, kemudian media sederhana yang saya lakukan, Pak. Tapi pada kenyataannya tuh belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Belum ada perubahan yang benar-benar efektif ya, masih ada perlu diperbaiki itu, Pak. Jadi masalahnya metode, Pak, ya. Iya, iya. Kalau saya berikan rating, Pak, ketika Bapak sedang mengajar sekarang, dari angka 1 sampai 10, Pak, Bapak tuh berada di rating berapa, Pak? Kalau untuk saat ini. Saya sebenarnya malu, Pak, ya. Kalau ditanya rating ini. Saya ini, Pak, kalau ditanya rating, setelah saya rasakan, Pak, saya ini masih belum maksimal, Pak. Belum maksimal. Mungkin saya kalau di rating angka 1 sampai 10, saya ini di angka 6,5, Pak. 6,5. Iya. 6,5. Iya. Jadi apa, Pak, yang menjadi kesulitannya, Pak? Apa yang menjadi kesulitannya? Yang menjadi kesulitan saya itu adalah saya itu, Pak, di kelas itu kan ketika saya mengajar itu kan saya masih kesulitan. Yang pertama saya itu kesulitan untuk mengendalikan siswa, Pak. Mengendalikan siswa. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran itu masih ada siswa yang berbicara. Kemudian siswa itu tidak fokus, Pak. Tidak fokus ketika saya mengajarkan. Perhatian mereka itu teralih ke tempat lain seperti itu, Pak. Jadi saya pasti susah sekali saya itu. Jadi kalau ditanya tantangan dalam itu, Pak. Jadi saya tuh masih banyak sekali tantangannya. Di antaranya tuh susah untuk mengendalikan siswa pada intinya, Pak. Kayak itu, Pak, ya. Tadi kan disebutkan Bapak tadi rating, Pak, ya, 6,5. Kira-kira, Pak, ada target khusus Pak, dalam mencapai tujuan tadi, Pak? Dalam kesulitan kan sudah tahu kita. Jadi kesulitannya Bapak tadi kurang fokus kayak itu. Nah, ada target tersendiri Pak untuk dalam mencapai tujuan itu, Pak. Angka. Mohon ya Pak, iya Pak. Jadi kalau harapan saya, Pak, harapan saya kalau dikasih rating angka 1 sampai 10, saya itu pengen kegiatan mengelola kelas itu dapat rating yang bagus, Pak. Rating yang bagus.
Kalau ratingnya bagus itu tentunya Pak, tidak mungkin di bawah 6,5 Pak. Iya 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 iya. Iya iya iya. Saya ingin, bagus Pak. Bagus itu kalau dikasih rating itu, angka 8 atau 9 Pak. Jadi tadi, 9. dari angka 6,5, target Pak Rusdi itu menjadi, angka 8 atau 9 Pak ya? Itu Iya Pak Pak ya ya. yang ya. Tinggi Pak Jadi sebenarnya. untuk mencapai itu Pak, apa yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau ditanya untuk mencapai tujuan, apa yang dilakukan Pak ya? Iya, Apa yang apa yang dilakukan? dilakukan? Atau langkah-langkah bisa ada Pak? Bisa langkah-langkah Pak Bisa ya? juga Pak. Ya, langkah-langkah yang dibutuhkan Ya. untuk mencapai tujuan Mhm, tersebut, yaitu mhm, tujuan saya seperti saya sebutkan tadi untuk mengelola mhm, stres dengan baik. Itu mhm, setelah saya mempelajari, mhm, yaitu seperti, pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat tertarik mhm, sekali Pak. Saya sangat mhm, tertarik mhm, sekali untuk, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Karena, mhm, di pembelajaran berdiferensiasi itu ada mhm. yang, menyangkut, siswa, Pak. Menyangkut siswa Iya, misalkan, seperti memetakan, kebutuhan, kebutuhan murid. Nah, mhm, mhm, kebutuhan murid, Pak. Jadi mhm, kalau menurut saya mhm, dengan memetakan kebutuhan murid itu mungkin, kita bisa, memaksimalkan, mhm, siswa. Misalkan mhm, yang pertama kesiapan belajar murid, mhm, kemudian minat murid, profil mhm. belajar murid. Nah, Iya, mungkin kemudian juga saya juga akan, mhm, menerapkan, mhm, eee strategi pembelajaran berdiferensiasi, itu mhm, iya. rencananya. Kemudian ya, Iya baik Pak, ya bagus sekali Pak ya. Eee, jadi, untuk mencapai dari rating 6,5 tadi untuk mencapainya jadi 8 atau 9 itu Bapak tuh, eee, mem eee, apa namanya, memilih strategi Pak ya, strategi itu Pak iya ya, iya yang tadi, iya, dengan strategi ya. pembelajaran berdiferensiasi Pak ya? Iya, Pak, iya, heeh. Iya Pak, bagus Setuju. Pak, heeh. Jadi, strategi sudah ada tadi, heeh. Iya, Pak, iya iya, Jadi kira-kira kapan Pak penerapannya kayak itu? Oh, Penerapannya kapan, penerapannya, Pak? Pak, ya? Iya Heeh, iya, heeh. mhm. Jadi, saya itu secepatnya, Pak. Nanti secepatnya saya akan, menerapkan atau melaksanakan, rencana Mhm, atau langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mencapai mhm, tujuan saya itu. Yang pertama saya akan, secara bertahap akan, menyusun, mhm, perangkat ajar yang terintegrasi dengan apa namanya itu, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin, mhm. untuk pertemuan pertemuan, Senin yang akan datang, Iya saya sudah berusaha untuk, menerapkannya, Pak. Mungkin iya itu. iya iya. Iya, Pak. Jadi menyusun pembelajaran tadi, Pak, ya? Iya, Pak, iya iya, Sangat bisa menarik belajar. sekali, Pak. Iya iya. Jadi mudah-mudahan bisa diterapkan lah, Pak Rusdi. Iya Saya iya, berharap juga, mudah-mudahan. Iya heeh, iya saya iya, berharap heeh. bisa Mudah-mudahan. diterapkan. Iya, Nanti heeh. kalau sudah penerapannya, Pak Rusdi boleh lagi cerita-cerita sama saya, Pak. Apa Iya hasilnya kayak itu, Pak? iya, Pak, iya. Heeh. Mungkin Heeh. boleh koordinasi lagi nanti, Pak, ya. Iya Eee, iya. tadi kan sudah mudah-mudahan bisa diterapkan lah, Pak, Iya, dan Pak, ya. bisa bermanfaat lah untuk, murid kita, Heeh. Pak. Kayak gitu, Pak, ya. Iya iya, Pak. Saya Eee, juga ini Pak, heeh, saya juga, mohon doanya Pak, semoga saya, diberi kemudahan untuk, iya melaksanakan iya iya rencana rencana saya itu Pak, iya. rencana aksi ya, rencana Iya aksi. iya. Selalu saya doakan lah, Pak, untuk Pak Rusdi. Mungkin ada lagi, Pak, yang mau diceritakan? Mungkin, mungkin cukup Pak ya, mungkin cukup. Iya iya Jadi pada saat ini saya sudah tergambar Pak ya, dengan, iya iya. melaksanakan Heeh. coaching dengan Iya Pak Denny, iya. saya sudah mulai, pikiran saya mulai terbuka Pak ya.
untuk mengatasi masalah mengelola kelas itu, Pak. Oke, Pak Rusdi. Sama-sama Pak Rusdi. Saya juga saya sangat senang sekali menjadi coach dari Pak Rusdi. Ya kayak gitu Pak ya. Ya Pak. Ya. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi Pak ya. Iya Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Pak Denny telah membantu saya untuk mencari solusi dari permalasan saya. Iya siap. Oke. Sudah Pak Denny ya? Sudah kayaknya. Sudah. Terkait penyerahan penerapannya akan ajar Pak ya.